Saya datang untuk menjemput putri saya untuk akhir pekan dan gerbangnya terkunci dari dalam. Saya mengintip dari sela-sela pagar tetangga dan melihat pemandangan yang membuat lutut saya lemas. Anila, putri saya yang berusia 8 tahun, duduk di dalam kandang anjing di tengah halaman, tanpa air, tanpa makanan, bibirnya pecah-pecah, dan ada bekas jeratan kawat di pergelangan tangannya. Ketika saya berhasil merusak gemboknya, dia mencengkeram tangan saya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di kulit saya dan berbisik, "Ayah, jangan lihat ke kolam renang." Dan saat itulah saya sadar bahwa hal yang paling menakutkan di rumah ini bukanlah kandang itu. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa yang saya temukan di dasar kolam renang? Tuliskan tebakan Anda di kolom komentar. Lalu kita lihat apakah Anda benar. Saya hanya akan mengatakan ini. Saya yakin saya telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Tetapi apa yang ada di dasar kolam jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa saya bayangkan. Dan bukan karena itu adalah hal yang baru saja Anda pikirkan, tetapi karena itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sukai ini agar lebih banyak orang bisa melihat cerita ini, dan mari kita lanjutkan. Ada perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika Anda menelepon anak Anda dan mereka tidak menjawab. Pertama kali, Anda pikir ponselnya sedang diisi daya. Kedua kali, Anda pikir mereka hanya sedang berjalan-jalan. Ketiga kali, Anda mulai mengarang penjelasan yang semakin tidak meyakinkan. Dan keempat kali, Anda tidak berpikir lagi. Anda hanya masuk ke mobil dan mengemudi. Karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang menegang seperti tali, dan Anda merasa jika Anda tidak pergi sekarang, tali itu akan putus, dan Anda tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Saya menelepon Cahya, mantan istri saya, selama 3 hari berturut-turut. Kemudian, saya menelepon telepon rumahnya. Lalu saya mengiriminya pesan di aplikasi pesan, dan pesannya terkirim tetapi tidak dibaca. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cahya selalu menjawab, bahkan ketika hubungan kami berantakan, bahkan ketika kami menandatangani surat cerai, bahkan ketika dia memberitahu saya bahwa dia telah bertemu orang lain dan orang itu akan tinggal bersamanya. Dan putri kami di rumah yang cicilannya masih saya bayar selama 2 tahun setelah perceraian. Bahkan saat itu, dia tetap mengangkat telepon karena Anila ada di antara kami. Dan demi Anila, kami berdua mencoba bersikap dewasa. Saya mengemudi di sepanjang jalan tol dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa saya bereaksi berlebihan, bahwa Cahya hanya menjatuhkan ponselnya ke air, bahwa mereka pergi ke rumah ibunya di kampung di mana sinyalnya buruk, bahwa semuanya memiliki penjelasan yang sederhana dan membosankan yang akan saya dengar dalam 1 jam dan menertawakan diri sendiri. Tapi, telapak tangan saya basah oleh keringat di setir dan saya menyekanya di celana jeans setiap beberapa menit, dan sebuah ingatan yang telah saya coba singkirkan selama 6 bulan terakhir terus berputar di kepala saya. Anila mengatakan sesuatu yang aneh kepada saya di telepon. Saya bertanya padanya, "Apa kabar, Nak?" Dan dia menjawab dengan riang, hampir terlalu riang, seperti cara anak-anak merespons ketika ada seseorang yang mereka takuti berdiri di samping mereka. Dia bilang sekarang mereka punya kandang anjing besar di halaman, tapi tidak ada anjingnya. Saya tertawa dan berkata mungkin mereka belum membeli anjing. Anila terdiam sejenak lalu berkata, "Iya, mungkin begitu." Dan keheningan sesaat itu, celah kecil dalam percakapan itu, adalah tempat di mana sesuatu yang besar dan gelap telah menyelinap masuk. Saya melewatkannya. Saya membiarkannya pergi karena itu lebih mudah bagi saya. Karena jika saya memperhatikannya, saya harus bertindak. Dan bertindak akan menyebabkan konflik dengan Cahya dan saya tidak ingin konflik lagi dengan Cahya. Dan sekarang, saat saya melaju di jalan tol, saya menyadari bahwa keheningan sesaat itu lebih berat daripada semua percakapan kami selama beberapa tahun terakhir jika digabungkan. Rumah itu berada di sebuah kompleks perumahan pribadi di pinggir kota, di balik pagar beton tinggi yang didirikan Baskara, suami baru Cahya, segera setelah dia pindah. Sebelumnya, hanya ada pagar kayu sederhana, tempat para tetangga biasa mengobrol di pagi hari dan saling bertukar kue. Baskara menggantinya dengan dinding kosong berwarna aspal basah, dan para tetangga tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di halaman. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya.
Setiap orang berhak atas pagarnya. Setiap orang berhak atas privasinya. Berapa kali saya mengulangi kata-kata ini pada diri sendiri, agar tidak memikirkan mengapa orang normal ingin menyembunyikan halamannya dari mata-mata. Saya melaju ke gerbang dan menekan bel. Hening. Saya menekan lagi. Lebih lama, beberapa detik. Di suatu tempat di dalam rumah, saya mendengar deringnya. Suaranya teredam oleh dinding, tetapi tidak ada yang menjawab. Mobil Baskara terparkir di halaman. Saya bisa melihat kapnya melalui celah antara gerbang dan tiang. Sebuah SUV abu-abu yang dia beli dengan uang Cahya, meskipun Cahya mengatakan mereka membelinya bersama. Saya menggedor gerbang dengan kepalan tangan, lalu dengan telapak tangan, lalu memukulnya begitu keras hingga logamnya bergetar, dan di suatu tempat di properti sebelah, seekor anjing menggonggong. Tidak ada yang menjawab. Saya menjauh dari gerbang dan menatap jendela lantai 2. Semua gorden tertutup. Di tengah hari, di puncak musim kemarau, ketika matahari bersinar terik dan orang normal akan membuka jendela untuk membiarkan angin masuk, rumah ini tertutup rapat seperti kaleng kedap udara. Dan saat itulah saya berhenti mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Properti sebelah kanan milik seorang wanita tua, Ibu Ratmi, yang tinggal sendirian dan tahu segalanya tentang semua orang di jalan itu. Saya mendekati gerbangnya, dan gerbang itu terbuka dengan sendirinya karena Ibu Ratmi tidak pernah mengunci gerbangnya. Saya memanggilnya, dan dia keluar ke beranda dengan daster. Wajahnya cemas, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang datang, seolah-olah dia telah menunggu lama sekali. Dia menatap saya dan berkata bahwa saya telah melakukan hal yang benar dengan datang. Dia mengatakan bahwa dia telah menelepon polisi 3 kali dalam sebulan terakhir, dan setiap kali mereka mengatakan hal yang sama padanya, ini urusan keluarga, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kecuali ada ancaman langsung terhadap nyawa, kami tidak bisa ikut campur. Dia mengatakan bahwa dia mendengar jeritan dari rumah itu pada malam hari. Awalnya jeritan wanita, lalu jeritan itu berhenti. Dan itu menjadi lebih menakutkan. Karena keheningan setelah jeritan bukanlah kedamaian, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan bahwa dia melihat Baskara membawa kantong-kantong hitam besar ke halaman pada larut malam dan melemparkannya ke kolam renang. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat gadis kecil itu, Anila saya, selama lebih dari seminggu, meskipun sebelumnya dia bermain di taman setiap hari. Saya mendengarkan semua ini, dan sesuatu di dalam diri saya seperti terpicu, seperti sebuah saklar. Semenit yang lalu, saya adalah orang biasa, seorang ayah yang lelah yang datang untuk menjemput anaknya di akhir pekan. Dan sekarang saya adalah orang lain. Saya meminta izin Ibu Ratmi untuk melewati halamannya ke pagar rumah saya, dan dia diam-diam menunjuk ke jalan setapak di sepanjang petak tanaman. Pagar di antara properti lebih rendah dari yang di jalan, dan saya memanjatnya. Telapak tangan saya tergores tepi lembaran bergelombang dan melompat ke rumput setinggi lutut. Cahya biasa memotong rumput setiap minggu. Dia menyukai ketertiban, dan halamannya selalu rapi, seperti karpet hijau. Sekarang, halaman itu tampak seolah-olah tidak ada yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Gulma tumbuh di antara bebatuan jalan setapak. Ayunan yang saya pasang untuk Anila sebelum perceraian miring dan berkarat. Kolam renang tiup yang dulu ada di sudut telah diganti dengan kolam bingkai besar. Airnya keruh dan kehijauan, ditutupi lapisan tipis dan berbau berat, apek dan tidak menyenangkan. Tapi pertama-tama, saya melihat kandang itu. Kandang itu berada di dekat pagar di bawah naungan gudang. Sebuah kandang logam besar untuk anjing besar, dengan jeruji tebal dan gembok. Dan di dalam kandang itu, meringkuk di atas selimut kotor, adalah putri saya, gadis kecil saya, Anila saya, 8 tahun. Rambutnya kusut dan penuh debu. Begitu pula gaun yang saya lihat, dia kenakan 2 minggu lalu melalui panggilan video. Sekarang warnanya abu-abu karena kotoran. Bibirnya pecah-pecah, putih karena kekeringan, dan di pergelangan tangannya, pergelangan tangan kecil dan rapuh seorang anak, ada bekas jeratan merah dari kawat yang digunakan seseorang untuk mengikat tangannya sebelum memasukkannya ke dalam kandang ini. Pandangan saya menjadi gelap, secara harfiah, seolah-olah seseorang telah meredupkan kecerahan dunia selama beberapa detik. Saya berlari ke kandang dan mencengkeram gemboknya, dan gembok itu kokoh. Gembok yang bagus, jenis yang digunakan untuk garasi dan gudang.
bukan untuk kandang anjing dengan anak di dalamnya. Anila menatap saya dan tidak ada lagi air mata di matanya. Air mata sudah lama mengering, yang tersisa hanyalah kepasrahan yang sunyi dan dewasa di matanya, jenis kepasrahan yang tidak pantas untuk anak berusia 8 tahun. Seolah-olah dia sudah terbiasa, seolah-olah ini telah menjadi hal yang normal, dia hanya mengucapkan satu kata, "Ayah," bukan panggilan, bukan teriakan, hanya pernyataan. Seolah-olah memeriksa apakah saya nyata. Saya melihat sekeliling dan melihat peralatan kebun bersandar di dinding rumah. Saya mengambil gunting taman bergagang panjang dan tebal, mengaitkannya ke belenggu gembok dan menarik. Tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya meleset 2 kali. Pada percobaan ketiga, gembok itu berderak dan jatuh ke rumput. Saya membuka pintu kandang, dan Anila merangkak ke arah saya, mencengkeram tangan saya dengan kedua telapak tangannya, kuku-kukunya menancap begitu dalam di kulit saya hingga berdarah. Tapi saya tidak merasakan sakit. Saya tidak merasakan apa-apa, kecuali detak jantungnya yang berdebar melalui dadanya yang kurus menekan saya. Dia seringan burung, terlalu ringan untuk seorang anak yang 2 minggu lalu tertawa di depan kamera ponsel dan menunjukkan gambar kucing yang dia buat. Saya menggendongnya dan mulai berjalan menuju mobil. Lalu Anila tiba-tiba menegang dan menoleh ke arah kolam renang. Saya mengikuti tatapannya dan dia merasakannya. Dia memeluk saya lebih erat dan berbisik di telinga saya begitu pelan sehingga saya hampir tidak bisa mendengarnya. "Ayah, jangan lihat kolam renang. Kumohon, ayo kita pergi dari sini. Ayo pergi." Saya berhenti. Permukaan air hijau keruh berkilauan di bawah sinar matahari, dan sesuatu yang gelap menonjol dari air, tidak berbentuk, berat, tidak bergerak. Anila membenamkan wajahnya di bahu saya dan berbisik cepat seperti mantra. "Tidak, tidak, tidak." Saya membawanya ke mobil, mendudukkannya di kursi belakang, memasang sabuk pengamannya, mengunci semua pintu, mengeluarkan ponsel saya, dan menelepon polisi. Kali ini, tidak seperti panggilan Ibu Ratmi, saya berbicara dengan suara yang cukup keras, sehingga petugas di ujung telepon mendengarkan dalam diam tanpa menyela. Kemudian, saya meletakkan ponsel di atap mobil dan melihat ke sekeliling rumah. Gorden di lantai 2 semuanya tertutup, kecuali satu, dan di jendela itu, di celah antara kain dan kusen, saya melihat gerakan. Seseorang berdiri di sana, mengawasi saya. Seseorang ada di dalam rumah selama saya menggedor, memanjat pagar, merusak gembok kandang tempat anak saya duduk. Seseorang berdiri di balik gorden dan mengawasi. Dan orang itu tahu saya akan datang, tetapi mereka tidak membuka pintu untuk melepaskan anak itu, juga tidak membersihkan apa yang telah mereka lakukan. Gorden itu bergoyang dan kemudian berhenti. Saya masuk ke mobil dan duduk di sebelah Anila dan memegang tangannya. Dia menatap saya dengan mata kering dan dewasa dan berkata dengan tenang dengan suara aneh, suara yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berusia 8 tahun. Dia bilang pembohong hidup seperti anjing. Dan aku bukan pembohong, Ayah. Aku hanya ingin Ayah datang lebih cepat. Aku sudah lama menunggumu. Sirene meraung di kejauhan, tapi saya tidak melihat ke jalan. Saya menatap jendela lantai 2 tempat gorden, itu baru saja bergerak sedikit. Dan saya tahu siapapun yang ada di baliknya bisa mendengar sirene itu, dan mereka sedang membuat keputusan saat ini. Polisi tiba dalam 12 menit, saya tahu ini pasti karena saya melihat jam di ponsel saya, dan setiap menit yang berlalu terasa seperti selamanya, saat saya duduk di sebelah putri saya, memegang tangannya, tidak bisa mengalihkan pandangan dari jendela lantai 2. Gorden itu tidak bergerak lagi, tapi saya tahu dia ada di sana. Saya merasakannya sejelas seseorang menatap tengkuk Anda di ruangan kosong. 2 orang tiba. Seorang pemuda berseragam yang segera mulai memeriksa pagar dan gerbang. Dan seorang wanita yang lebih tua dengan pakaian sipil, dengan rambut pendek dan tatapan tajam dan lelah. Dia mendekati mobil saya, membungkuk ke jendela, dan menatap Anila terlebih dahulu. Lalu saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang inspektur, menyebutkan nama dan jabatannya, tapi saya hanya ingat namanya, Rina, Inspektur Rina. Dia meminta saya untuk menceritakan semuanya dari awal, dan saya melakukannya. Tentang panggilan tak terjawab, tentang pagar, tentang kandang, tentang apa yang dikatakan Anila, tentang gorden di lantai 2. Inspektur Rina mendengarkan dalam diam.
tidak membuat catatan atau bertanya apa-apa. Ketika saya selesai, dia menatap Anila dan bertanya dengan lembut, tanpa nada merendahkan yang sering digunakan orang dewasa pada anak-anak, apakah dia kesakitan. Anila menggelengkan kepalanya. Kemudian, Inspektur Rina bertanya sudah berapa lama dia di dalam kandang. Anila berpikir sejenak dan berkata dia tidak yakin karena ketika Ngau di sana, waktu seolah-olah menghilang. Tapi dia ingat 3 malam karena dia menghitung bintang. Dan pada malam ketiga, langit berawan, jadi tidak ada yang bisa dihitung, dan itu yang terburuk. Inspektur Rina menegakkan tubuh, dan saya melihat rahangnya sedikit berkedut. Hanya sedikit, sepersekian detik, tapi saya melihatnya. Dia mengangguk pada rekannya yang lebih muda, dan rekannya menghubungi seseorang melalui walkie-talkie. Beberapa menit kemudian, menjadi jelas bahwa ini bukan sekadar panggilan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Saya diminta untuk tetap di mobil bersama putri saya. Saya ingin protes, ingin pergi bersama mereka, tetapi Inspektur Rina menatap saya dengan tatapan yang membuat saya sadar itu bukan permintaan. Dia mengatakan bahwa anak itu membutuhkan saya di dekatnya, dan mereka perlu masuk ke rumah untuk mengamankan area dari warga sipil. Dia menggunakan kata warga sipil, dan kata itu terdengar seperti dinding antara saya dan apa yang terjadi di sisi lain pagar. Mereka masuk melalui gerbang yang dibuka oleh petugas muda dengan semacam alat hanya dalam beberapa detik. Saya mendengar mereka menggedor pintu rumah. Lalu suara-suara menjadi lebih keras. Seseorang berteriak, "Polisi, buka pintu." Setelah hening sejenak, saya mendengar suara seperti kayu pecah. Saya sadar mereka telah mendobrak pintu. Di sebelah saya, Anila tidak bergerak. Dia duduk tegak, seperti prajurit kecil, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Saya mengambil sebotol air dari kompartemen sarung tangan, membukanya, Gautoraiga, dan menawarkannya ke bibirnya. Dia minum dengan rakus, sampai tersedak. Air menetes ke dagunya dan ke gaunnya yang kotor. Saya memegang botol itu dan melihat putri saya minum seolah-olah dia belum pernah melihat air selama berhari-hari. Dan saat itulah saya sadar bahwa memang begitulah adanya. Dia belum minum selama berhari-hari. Tidak ada mangkuk, tidak ada botol. Tidak ada arti nyijan dalam kandang itu. Hanya jeruji, selimut kotor, dan gembok. Saya menyimpan botol itu dan bertanya pada Anila, "Di mana ibu?" Dia diam untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama sehingga saya pikir dia tidak mendengar pertanyaan itu, lalu berkata pelan, hampir tanpa nada, bahwa ibu sudah lama pergi. Bahwa Baskara mengatakan, ibu pergi, bahwa ibu mengemasi barang-barangnya di malam hari, dan pergi karena dia sudah muak. Tapi Anila mendengar ibu berteriak malam itu. Bukan jenis teriakan saat bertengkar, tapi jenis yang lain. Lalu teriakan itu berhenti, dan semuanya menjadi sunyi. Baskara keluar dari kamar tidur, mengunci pintu, dan memberitahu Anila bahwa ibu sudah tidur. Keesokan paginya, dia bilang ibu sudah pergi. Saya mendengarkan ini dan tidak bisa bernapas. Bukan secara kiasan, tapi secara harfiah. Dada saya sesak sehingga udara tidak bisa masuk, dan saya harus menurunkan jendela dan mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum bisa melihat putri saya lagi. Anila menatap saya, menunggu saya mengatakan sesuatu. Dan di matanya, saya melihat pertanyaan yang tidak dia ucapkan, tetapi saya membacanya sejelas seolah-olah dia meneriakannya pada saya. Kenapa ayah tidak datang lebih cepat? Seorang petugas muda keluar dari rumah. Dia berjalan cepat, hampir berlari, dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia mendekati mobil, melirik saya, lalu berpaling dan berbicara ke walkie-talkie-nya. Dan saya mendengar potongan-potongan suara, noda-noda kecoklatan, beberapa ruangan, tim bantuan diperlukan. Inspektur Rina mengikuti di belakangnya. Dia berjalan lebih lambat, dan ekspresi wajahnya adalah ekspresi orang yang baru saja melihat sesuatu yang bahkan pengalaman bertahun-tahun tidak dapat mempersiapkan mereka. Dia mendatangi saya dan berkata dengan suara tenang, terlalu tenang, bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Baskara telah pergi. Mungkin melalui pintu belakang saat kami berada di gerbang. Tapi dia meninggalkan rumah di mana jejak darah ditemukan di beberapa ruangan. Di kamar tidur, di koridor, di tangga, di dapur, di lantai di bawah kulkas, seolah-olah seseorang telah mencoba membersihkannya tetapi tidak berhasil. Dia bertanya, kapan terakhir kali saya berbicara dengan Cahya? Apakah itu benar-benar dia,
bukan hanya nomornya di layar. Saya mencoba mengingat, tetapi tidak bisa menentukan kapan tepatnya suara langsung mantan istri saya terdengar di telepon. Kemudian, Inspektur Rina bertanya tentang kolam renang. Dia mengatakan Anila telah menyebutkannya dan dia ingin mengerti mengapa anak itu begitu takut padanya. Saya menjelaskan bahwa Anila telah meminta saya untuk tidak melihat ke kolam. Inspektur Rina mengangguk dan kembali ke halaman, dan saya duduk di mobil, merasa setiap menit berlalu seperti selamanya. Sesaat kemudian, Inspektur Rina kembali. Dia membawa kantong bukti transparan, dan di dalamnya ada kantong sampah hitam yang telah dipotong dan dibuka. Dia duduk di kursi penumpang di sebelah saya, menutup pintu, dan meletakkan kantong itu di pangkuannya. Kemudian, dia menoleh ke saya dan berkata bahwa beberapa kantong seperti ini, yang diisi dengan batu sebagai pemberat, ditemukan di dasar kolam. Tidak ada mayat di dalamnya, tetapi apa yang ada di dalamnya, dalam beberapa hal, bahkan lebih menakutkan. Dia menunjukkan isinya kepada saya melalui plastik transparan. Dokumen-dokumen Cahya, KTP, SIM, asuransi kesehatan, akta kelahiran Anila asli, bukan fotokopi, ponsel Cahya, hancur, layarnya retak, satu set kunci rumah dan mobil, dan sebuah cincin kawin. Bukan yang diberikan Baskara, tapi cincin emas tipis pertama saya, yang saya beli dengan gaji pertama saya, dan yang saya pikir sudah lama dibuang Cahya. Tapi dia menyimpannya. Selama bertahun-tahun setelah perceraian, dia menyimpannya. Inspektur Rina mengatakan bahwa siapapun yang memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong dan melemparkannya ke kolam ingin menghapus orang itu, bukan membunuh mereka, bukan menyembunyikan mereka, tetapi menghapus mereka, menghancurkan setiap bukti bahwa orang itu pernah ada. Tanpa dokumen-dokumen itu, Cahya tidak bisa pergi ke polisi, tidak bisa membuktikan siapa dirinya. Dia telah mengisolasinya dari dunia jauh sebelum malam ketika Anila mendengar jeritan. Saya memegang kantong itu di tangan saya dan menyentuh cincin itu melalui plastik. Kecil, halus, hangat karena matahari. Saya ingat bagaimana saya memasangkannya di jari Cahya, dan dia tertawa karena cincin itu sedikit kebesaran, terus melorot. Dan dia memakainya di jari tengahnya, bukan di jari manis, dan berkata itu lebih baik karena jari tengah lebih dekat ke hatinya. Itu tidak benar, tapi kami berdua berpura-pura percaya. Dan saat itu, sepertinya ada banyak waktu di depan kami. Saya meletakkan kantong itu kembali dan menoleh ke Anila. Dia melihat kantong itu dari balik kursi depan, dan ekspresinya tidak berubah karena dia tahu apa yang ada di kolam. Dia telah melihat Baskara melemparkan kantong-kantong itu ke sana. Mungkin dia berdiri di dekat jendela dan mengawasinya dengan cermat menghancurkan semua yang tersisa dari ibunya sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri. Mungkin itu sebabnya dia meminta saya untuk tidak melihat. Bukan karena dia takut dengan apa yang akan saya lihat, tetapi karena dia takut dengan apa yang akan saya pahami. Inspektur Rina keluar dari mobil dan menelepon seseorang. Saya mendengar potongan-potongan percakapan melalui jendela yang sedikit terbuka. Dia menyebut nama Baskara dan meminta foto untuk daftar pencarian orang. Dia mendeskripsikan penampilannya, tinggi badan, dan perawakannya. Dan saat dia berbicara, saya sadar saya hanya mengenal pria ini secara sepintas. Saya telah bertemu dengannya 3 atau 4 kali. Dia selalu tersenyum, menjabat tangan saya dengan kuat, dan memanggil Anila putri kecil. Dia mengatakan bahwa dia sangat bahagia, bahwa dia dan Cahya sedang membangun keluarga yang bahagia, dan saya mempercayainya. Saya percaya jabat tangannya dan senyumnya, karena lebih mudah untuk percaya daripada menggali lebih dalam. Karena lebih nyaman bagi saya untuk percaya bahwa anak saya berada di tangan yang baik, bahwa orang lain melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Ibu Ratmi mendatangi saya. Dia berjalan mengitari pagar dan berdiri di dekat mobil saya. Sosoknya yang kecil dan bungkuk, dengan daster dan sepatu bot karetnya, tangannya gemetar tetapi suaranya mantap. Dia bilang dia tahu sejak awal ada yang tidak beres dengan pria ini. Dia melihatnya marah pada Cahya di halaman ketika dia pikir tidak ada yang mendengar. Dia melihat memar di lengan Cahya yang dia sembunyikan di bawah lengan panjang di tengah panas terik. Dia menelepon polisi 3 kali, dan 3 kali mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pernyataan dari korban itu sendiri.
Urusan keluarga. Dia mengucapkan dua kata itu seolah-olah itu adalah kutukan. Dan kemudian dia menatap lurus ke mata saya dan mengatakan sesuatu yang masih saya dengar setiap malam sebelum tidur. Kamu juga bersalah, nak. Kita semua bersalah. Saya mendengarnya melalui pagar, dan kamu tidak mendengarnya melalui telepon. Tapi kita berdua tahu, dan kita berdua tidak melakukan apa-apa sampai semuanya terlambat. Dia berbalik dan kembali ke rumahnya. Dan saya melihatnya pergi, tidak bisa membantah, karena dia benar. Benar-benar-benar, tidak bisa disangkal, dan benar dengan cara yang tidak bisa diubah. Inspektur Rina kembali ke mobil, dan mengatakan bahwa tim forensik sedang dalam perjalanan, dan saya serta Anila harus pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi. Dia mengatakan ini dengan nada profesional, tetapi ketika dia masuk ke mobil polisi, dia berbalik dan menatap Anila melalui jendela. Dan di matanya, saya melihat apa yang dia sembunyikan di balik profesionalismenya, kemarahan yang berat dan gelap dari seorang wanita yang juga memiliki anak. Kami mengikuti mobil polisi ke kantor, dan Anila memegang tangan saya, bersandar di antara kursi. Dia diam, dan saya juga diam. Dan dalam keheningan itu ada begitu banyak hal, sehingga kata-kata akan menjadi sebuah pelanggaran. Lalu tiba-tiba Anila berkata pelan, hampir tanpa menggerakkan bibirnya. Dia tidak selalu jahat. Terkadang dia membelikanku es krim dan membawaku ke taman. Dan kemudian itu bahkan lebih menakutkan, karena aku tidak tahu akan seperti apa dia besok. Ketika dia jahat, setidaknya kau bisa bersembunyi, tapi ketika dia baik, kau tidak tahu kapan itu akan berakhir. Dan saya berpikir bahwa putri saya, pada usia 8 tahun, lebih mengerti tentang sifat kejahatan daripada saya sepanjang hidup dewasa saya. Pikiran itu begitu menyakitkan, sehingga saya harus menepi ke pinggir jalan dan duduk di sana selama beberapa menit, mencengkeram setir, sementara Anila membelai bahu saya dengan tangannya yang kecil dan kotor dan berkata, "Tidak apa-apa, Ayah. Ayah sudah di sini sekarang." Akhirnya Ayah datang. Kami tiba di kantor polisi. Inspektur Rina membawa kami masuk dan mendudukkan kami di sebuah kantor yang hangat yang berbau kopi. Seorang dokter memeriksa Anila, mencatat dehidrasinya, bekas jeratan di pergelangan tangannya, dan penurunan berat badannya. Saat dokter sedang bekerja, saya mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Saya menjawab secara otomatis dan hanya mendengar keheningan. Bukan bunyi bip, bukan gangguan statis, tapi keheningan yang hidup, seolah-olah seseorang memegang telepon dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa detik kemudian, ada bunyi klik dan panggilan itu berakhir. Saya menunjukkan nomor itu kepada Inspektur Rina. Dia menuliskannya, pergi, dan kembali 10 menit, kemudian dengan ekspresi yang sudah saya pelajari untuk kenali, informasi baru, dan itu tidak baik. Dia mengatakan, polisi telah menggeledah mobil dan menemukan 2 tiket bus untuk hari ini di kompartemen sarung tangan Baskara. 2 tiket bukan 1 dewasa dan 1 anak. Dia tidak berencana melarikan diri sendirian, dia akan membawa Anila bersamanya. Inspektur Rina menatap saya dan berkata, dia tidak akan mendapatkannya, tidak akan pernah. Saya duduk di sana dan memikirkan kata itu, tidak akan pernah. Kedengarannya seperti sesuatu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, hanya karena tali di dalam diri saya telah menegang hingga putus dan tidak membiarkan saya tinggal di rumah dan menunggu 1 hari lagi. Kemudian sebuah pesan masuk ke ponsel saya dari nomor yang sama yang telah menelepon semenit yang lalu. Saya membukanya dan membacanya, dan saya harus membacanya 3 kali karena maknanya tidak langsung masuk. Pesan itu berbunyi, "Kamu mengambil milikku, aku akan mengambil milikku kembali. Kamu tidak tahu di mana Cahya berada, dan kamu tidak akan tahu sampai kamu mengembalikan gadis itu." Saya menunjukkan layar itu kepada Inspektur Rina. Dia membacanya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengambil ponsel saya, menelepon seseorang di koridor, dan sebuah mesin yang hanya saya lihat di film mulai berputar di sekitar saya. Melacak nomor, meminta koneksi dengan operator, triangulasi sinyal. Seseorang membawakan saya segelas air, dan saya menyadari tangan saya gemetar begitu hebat sehingga airnya tumpah ke lantai. Anila duduk di kursi di sudut kantor, terbungkus selimut polisi, dan menggambar. Seseorang dari tim telah memberinya kertas dan pensil, dan dia menggambar dengan tenang, dengan konsentrasi, seperti anak-anak yang tidak memiliki cara lain untuk mempertahankan diri dari dunia.
Saya mendekatinya dan melihat dari balik bahunya. Gambar itu menunjukkan sebuah rumah tanpa pagar, tanpa kandang. 2 orang berdiri di ambang pintu. Pintunya terbuka. Dia tidak menggambar apa yang dia lihat. Dia menggambar apa yang dia inginkan. Inspektur Rina kembali ke kantor setengah jam kemudian. Dan dari caranya menutup pintu di belakangnya, dengan sangat hati-hati, memegangnya dengan kedua tangan agar tidak terbanting, saya sadar bahwa berita baik pun lebih baik disampaikan secara pribadi. Dia duduk di seberang saya, menyatukan kedua tangannya di atas meja, dan berbicara dengan suara khas yang digunakan dokter saat memberikan diagnosis. Tepat-tepat tanpa jeda, agar Anda tidak punya waktu untuk panik di antara kata-kata. Sinyal telepon yang mengirim pesan telah dilacak. Itu terdaftar atas nama Baskara, tetapi bukan nomor utamanya, melainkan nomor kedua yang tidak diketahui oleh Cahya atau siapapun yang dia kenal. Telepon kedua, telepon rahasia yang dia simpan untuk kehidupan lain, kehidupan yang tersembunyi di balik pagar tinggi dan gorden tertutup. Sinyal itu terdeteksi di dalam batas kota, di bagian selatan dekat terminal bus. Tetapi ketika patroli tiba di sana, sinyal itu sudah bergerak ke jalan tol. Baskara sedang bergerak dan bergerak cepat. Dia telah mengubah rencananya. 2 tiket bus di kompartemen sarung tangan adalah rencana awalnya, untuk diam-diam mengambil Anila dan menghilang. Tapi saya merusak rencana itu dengan datang. Sekarang dia melarikan diri sendirian, bukan dengan bus, tetapi dengan menumpang, atau dengan mobil yang entah bagaimana dia dapatkan. Inspektur Rina mengatakan bahwa perintah penangkapan telah dikeluarkan, semua pos di pintu keluar wilayah telah diperingatkan, dan fotonya telah disebar. Dia mengatakan ini dengan keyakinan, dan saya ingin mempercayainya, tetapi ada sesuatu yang lain dalam suaranya, sesuatu yang dia coba sembunyikan, tetapi tidak berhasil. Saya bertanya langsung padanya, apakah mereka menemukan hal lain di rumah itu? Dia berhenti, melirik Anila, yang masih menggambar di sudut, dan menyarankan kami keluar ke koridor. Kami keluar. Inspektur Rina bersandar di dinding dan diam sejenak, seolah-olah memilih kata-kata. Dan saya bisa melihat betapa lelahnya dia, bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan mendalam yang menumpuk pada orang-orang yang menghabiskan bertahun-tahun menyaksikan kemalangan orang lain. Kemudian dia berkata, mereka menemukan buku harian Baskara di rumah itu. Bukan buku catatan atau catatan, tapi buku catatan tebal bergaris, penuh dengan tulisan tangan yang kecil dan rapi. Dia membuat catatan secara metodis, berdasarkan tanggal, seperti seorang akuntan. Hanya saja, alih-alih angka, isinya adalah deskripsi tentang apa yang dia lakukan pada Cahya dan Anila. Setiap hukuman dicatat dan dibenarkan. Setiap tindakan memiliki alasan yang dibangun dengan cermat dan logis. Seolah-olah dia tidak menyiksa orang hidup, tetapi menulis manual pelatihan. Cahya menatapnya dengan cara yang salah, yang berarti dia dikurung di kamar sepanjang hari. Cahya mencoba menelepon seorang teman, yang berarti ponselnya disita. Cahya tidak patuh, dan ada konsekuensinya. Dia tidak menyebutnya kekerasan. Dia menyebutnya koreksi perilaku. Dan itu, kata Inspektur Rina, adalah yang paling menakutkan. Dia tidak menganggap dirinya monster, dia menganggap dirinya seorang guru. Entry terakhir di buku catatan itu menyangkut Anila. Baskara menulis bahwa gadis itu menjadi tidak terkendali, bahwa dia berbohong dan membangkang. Yang dia maksud adalah Anila mencoba memberitahu saya melalui telepon beberapa kali bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah. Dia tidak mengatakannya secara langsung karena dia terlalu takut, tetapi dia mencoba mengisyaratkannya dengan frasa-frasa aneh yang saya anggap sebagai imajinasi anak-anak. Kandang anjing tanpa anjing, ibu banyak tidur. Baskara bilang kita akan segera pindah jauh. Baskara telah mencegat setiap petunjuk ini karena dia menguping semua percakapan Anila melalui telepon kedua yang terhubung ke telepon rumah. Dan setelah setiap percakapan seperti itu, hukuman pun menyusul. Entry terakhir berakhir di tengah kalimat, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, atau seolah-olah dia tidak punya apa-apa lagi untuk dicatat karena Cahya sudah tidak ada di rumah saat itu. Saya berdiri di koridor kantor polisi, dan dinding-dinding di sekitar saya bergetar pelan, meskipun saya tahu itu adalah saya. Inspektur Rina meletakkan tangannya di bahu saya dan mengatakan saya perlu duduk. Saya duduk di bangku di dekat dinding dan bertanya apakah Cahya masih hidup.
Inspektur Rina mengatakan mereka tidak tahu, mayatnya belum ditemukan, darah di rumah belum diuji, dan sampai hasilnya keluar, mereka tidak bisa mengonfirmasi apapun. Tapi dia menambahkan sesuatu yang tidak perlu dia katakan. Dan jelas, dia mengatakannya karena dia melihat ekspresi di wajah saya. Jumlah darah yang kami temukan tidak selalu berarti kematian. Ada luka yang banyak mengeluarkan darah, tapi orangnya bisa bertahan hidup. Saya tidak memberimu harapan, saya hanya memberimu fakta. Saya kembali ke kantor tempat Anila berada. Dia meletakkan pensilnya dan melihat ke pintu, menungguku. Ketika saya masuk, dia bertanya apakah mereka sudah menemukan ibu. Saya mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mencarinya. Dia mengangguk dengan serius, seperti orang dewasa, dan mengatakan bahwa dia ingin memberitahu saya sesuatu yang belum dia ceritakan kepada polisi karena dia ingin memberitahu saya terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa pada malam terakhir itu, ketika ibu berteriak, Anila tidak ada di kamarnya. Dia turun karena jeritan itu membangunkannya dan berdiri di luar pintu kamar tidur dan melihat Baskara berdiri di atas ibunya. Ibunya terbaring di lantai. Anila mengatakan ibunya tidak bergerak, tetapi dia masih bernapas, karena Anila bisa melihat punggungnya naik turun. Baskara mengangkatnya dan membaringkannya di tempat tidur, lalu meninggalkan kamar tidur. Anila bersembunyi di balik lemari di koridor. Baskara melewatinya, dan dia berbau seperti besi. Anila tahu bau itu karena dia pernah mengiris jarinya dan menjilat darahnya, dan rasanya seperti besi. Baskara masuk ke kamar mandi, dan Anila mendengar air mengalir untuk waktu yang sangat lama, mungkin 1 jam. Kemudian dia keluar dan melihat ke kamar Anila. Dan Anila tidak ada di sana, dia masih bersembunyi di balik lemari. Dan Baskara berkata ke dalam kegelapan, "Anila, aku tahu kamu tidak tidur. Tidurlah, kita akan bicara besok pagi." Dia kembali ke tempat tidurnya dan berbaring terjaga sampai pagi. Keesokan paginya, Baskara mengatakan bahwa ibunya sudah pergi. Dia mengatakannya dengan nada tenang yang sama, seperti yang digunakan orang untuk mengatakan hal-hal paling biasa, seperti sarapan sudah siap atau matahari sudah terbit. Dan Anila menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat lagi, bahwa jika dia mengatakan satu kata saja tentang apa yang dilihatnya malam sebelumnya, sesuatu yang tidak dapat diperbaiki akan terjadi. Jadi dia diam. Dia diam selama berhari-hari sementara Baskara berkeliling rumah, membersihkan, mencuci spray, mengepel lantai, dan membawa kantong-kantong hitam ke halaman untuk dilemparkan ke kolam. Dia tetap diam ketika dia memaksanya menelepon saya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mencoba sekuat tenaga untuk patuh, karena kepatuhan adalah satu-satunya pertahanan yang tersisa. Tapi kemudian suatu hari, dia tidak tahan lagi dan menceritakan kisah tentang kandang tanpa anjing di telepon. Dan Baskara mendengarnya. Saya duduk dan menatap putri saya, dan dia menatap saya. Rasa sakit di antara kami begitu besar, sehingga udara terasa kental. Dia menceritakan semua ini dengan suara datar, tanpa air mata. Dan itu lebih buruk daripada jika dia menangis terseduh-seduh, karena anak-anak yang menceritakan hal-hal seperti itu, tanpa menangis, telah melewati batas di mana air mata tidak lagi membantu. Inspektur Rina meminta izin untuk berbicara dengan Anila secara pribadi. Dia menjelaskan bahwa menurut hukum, interogasi anak di bawah umur harus dilakukan di hadapan seorang psikolog, dan psikolog itu sedang dalam perjalanan, tetapi dia perlu mengklarifikasi detail selagi semuanya masih segar. Saya mengangguk. Inspektur Rina membawa Anila ke kamar sebelah, dan saya ditinggal sendirian. Kantor itu kecil, dengan 1 jendela berjeruji, dan lampu neon yang berdengung pelan. Secangkir teh dingin di atas meja. Kalender dengan gambar anak kucing di dinding, yang terasa tidak pada tempatnya di tempat di mana orang-orang menceritakan hal-hal terburuk yang pernah terjadi pada mereka. Saya melihat anak-anak kucing itu dan memikirkan bagaimana Baskara, dalam pertemuan terakhir kami, mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membeli anak kucing untuk Anila. Dia berbicara tentang hal itu dengan kehangatan, dengan kelembutan dalam suaranya, dan itu membuat saya berpikir, mungkin Anila berada di tangan yang baik. Mungkin dia akan lebih baik bersamanya daripada dengan saya, karena saya bekerja sampai larut malam dan pulang lelah, tidak selalu memiliki kekuatan untuk bermain dengannya sebelum tidur.
Mungkin pria baru, cahaya akan menebus apa yang tidak bisa saya berikan. Begitulah cara orang-orang seperti itu bekerja. Mereka tidak menerobos masuk ke dalam hidup dengan kapak. Mereka masuk dengan tenang, dengan senyuman, dengan anak kucing dan es krim, lalu menutup pintu, mengganti kunci, dan membangun pagar. Dan pada saat seseorang di luar mulai curiga, ada sesuatu yang mengerikan terjadi di balik pagar itu. Tidak ada lagi orang di dalam yang bisa berteriak minta tolong. Pintu terbuka, dan Inspektur Rina masuk ke kantor, sendirian, tanpa Anila, yang tetap bersama psikolog yang baru saja tiba. Inspektur Rina duduk di seberang saya dan diam selama beberapa detik. Dan saya bisa melihat bahwa apa yang dia dengar dari putri saya di balik kaca telah menambahkan beberapa kerutan lagi di sekitar matanya. Kemudian dia mengatakan bahwa Anila telah memberitahunya sesuatu yang lain, bahwa Baskara tidak meninggalkan rumah ketika saya menggedor. Dia ada di dalam. Dia berdiri di koridor dan melihat melalui lubang intip. Dia melihat saya berjalan di sekitar rumah. Dia melihat saya memanjat pagar tetangga. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat saya menemukan kandang dan merusak gemboknya. Dan dia tidak ikut campur, tidak keluar, tidak mencoba menghentikan saya. Saya bertanya mengapa. Inspektur Rina mengatakan bahwa, menurut Anila, Baskara berdiri di dekat jendela dan tersenyum. Dia melihat saya menggendong putri saya dan tersenyum, karena baginya, semua itu adalah bagian dari rencananya. Dia ingin saya mengambilnya. Dia ingin saya melihat kandang dan kolam, dan memanggil polisi. Karena sementara semua orang sibuk dengan saya, Anila, dan rumah, dia akan punya waktu untuk menghilang. Dan kemudian, ketika dia aman, dia akan mengajukan tuntutannya. Anila ditukar dengan keheningan cahaya. Itulah arti pesannya. Dia tidak menggertak, dia menawar. Keringat dingin membasahi saya, keringat yang nyata, jenis yang membuat punggung dan tangan Anda basah meskipun ruangannya hangat. Saya menatap Inspektur Rina dan bertanya apa artinya itu. Dia tidak langsung menjawab. Pertama, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, memeriksa sesuatu di layar, lalu memasukkannya kembali dan mengatakan bahwa jika Baskara ingin menawar, maka dia memiliki sesuatu untuk ditawar. Itu berarti Cahya masih hidup. Orang mati bukanlah alat tawar. Orang mati hanyalah bukti yang perlu disingkirkan. Orang hidup yang disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui oleh penculiknya adalah alat pengungkit. Ini berarti dia tidak membunuhnya, tetapi menyembunyikannya. Inspektur Rina menambahkan satu hal lagi, dan itu membalikkan semua pikiran saya. Dia mengatakan bahwa ketika tim menggeledah garasi, selain tiket, mereka menemukan perangkat GPS yang lupa atau tidak sempat diambil oleh Baskara. Dalam riwayat rute, ada satu pemberhentian yang disimpan yang tidak memiliki nama, hanya koordinat. Lokasi itu berada di hutan lebat di luar kota, jauh dari jalan utama. Sebuah tim sudah berangkat ke sana. Saya mencengkeram tepi meja dan bertanya apakah saya bisa pergi bersama mereka. Inspektur Rina menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengizinkannya, bahwa saya harus tetap di sini, bahwa Anila membutuhkan saya di dekatnya, bahwa hal terpenting yang bisa saya lakukan sekarang adalah menjadi seorang ayah, bukan seorang detektif. Saya tetap tinggal, mengambil Anila dari psikolog, dan duduk bersamanya di kantor yang sama dengan anak-anak kucing di dinding. Dan kami menunggu. Anila menggambar. Saya melihat keluar jendela, di mana langit musim gugur mulai gelap, dan menghitung menit. Anila mengangkat kepalanya dari gambarnya, dan berkata bahwa Baskara selalu mengatakan bahwa dia yang paling pintar, bahwa dia lebih pintar dari ibu, lebih pintar dari polisi, lebih pintar dari semua orang. Dia mengatakan bahwa dia sering mengatakannya, setiap hari, terkadang beberapa kali, seolah-olah dia perlu mendengarnya diucapkan dengan lantang untuk memercayainya. Dan suatu hari, ibu menjawabnya, pelan, hampir berbisik, sehingga Baskara tidak bisa mendengar, tetapi Anila berdiri di dekatnya dan mendengar. Ibu berkata, orang pintar tidak takut pada pintu yang terbuka. Anila terdiam dan kembali ke gambarnya, dan saya duduk di sana, mengulangi kalimat ini dalam pikiran saya dan memikirkan Cahya, yang bahkan di neraka di bumi, menemukan kekuatan untuk mengatakan kebenaran. Bahkan jika itu hanya bisikan, bahkan jika itu hanya agar penyiksanya tidak bisa mendengarnya. Dia tidak mengatakannya untuknya, dia mengatakannya untuk Anila. Dia meninggalkan benih-benih kecil untuk putrinya, yang nanti bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut.
Ponsel Inspektur Rina berdering di koridor. Saya mendengarnya menjawab, lalu semuanya menjadi sunyi, sangat sunyi. Semenit kemudian, pintu kantor terbuka. Inspektur Rina berdiri di ambang pintu, dan wajahnya berbeda dari apapun yang pernah saya lihat selama kami berkenalan. Lelah, bukan lega, tapi hidup. Untuk pertama kalinya dalam hari yang tak berkesudahan ini, sesuatu yang benar-benar hidup. Dia mengucapkan dua kata, ditemukan, hidup. Kemudian dia melanjutkan, bahwa Cahya ditemukan di sebuah pondok kebun yang terbengkalai berkat koordinat GPS, bahwa dia terkunci di dalam, dehidrasi, terluka tetapi sadar, bahwa dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, bahwa dia menyebutkan namanya dan nama putrinya sebelum pingsan di ambulans. Saya ingin berdiri, tetapi kaki saya tidak bisa menahan. Anila mendekati saya dan meletakkan tangannya di kepala saya. Seolah-olah dia, bukan saya, adalah orang dewasa. Dan berkata, "Aku tahu ibu kuat, dia berjanji padaku." Saya tidak bertanya apa yang dijanjikan Cahya. Tidak saat itu, tidak pada saat itu. Karena beberapa janji hanya ada antara ibu dan anak. Dan seorang ayah tidak perlu mengetahui kata-kata itu. Cukup baginya untuk mengetahui bahwa kata-kata itu telah diucapkan dan itu berhasil. Dan kemudian Inspektur Rina mengatakan satu hal lagi yang benar-benar merusak ketenangan saya. Baskara ditangkap di jalan tol saat meninggalkan wilayah itu. Dia memiliki tas dengan barang-barang mantan istrinya di dalam mobil. Dia tidak melawan, dia tersenyum dan meminta saya untuk memberitahunya bahwa percakapan itu belum selesai. Ada kata-kata yang bukan ancaman langsung, yang tidak mengandung satu kata pun makian, tidak ada kata-kata terlarang. Tapi kata-kata itu membuat bulu kudukmu berdiri, karena di baliknya ada seorang pria yang tahu persis apa yang dia lakukan. Percakapan belum selesai. 5 kata diucapkan dengan tenang, sopan, hampir seperti percakapan, seolah-olah mereka sedang membicarakan pertemuan bisnis yang telah dijadwal ulang, dan ketenangan itulah yang paling menakutkan, karena orang normal yang tertangkap dengan bukti di mobilnya akan berteriak, menyangkal, menangis, memohon, Baskara tersenyum dan menyapa. Inspektur Rina pergi, dan saya ditinggal sendirian dengan Anila di kantor. Di luar sudah benar-benar gelap, dan lampu neon berdengung semakin keras, seolah-olah juga lelah dengan hari yang panjang dan ingin hari itu berakhir. Anila meringkuk di kursi, menarik lututnya ke dadanya, dan saya menutupinya dengan selimut pemerintah yang berbau sabun cuci. Dan bau itu sederhana, kasar, akrab. Pada saat itu, bagi saya sepertinya bau yang paling sempurna di dunia, karena berbau sesuatu yang normal di tengah hari di mana tidak ada yang normal lagi. Anila tidak tidur. Dia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dan saya melihat bibirnya bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri atau mengulangi sesuatu yang membantunya bertahan. Saya duduk di sebelahnya dan meletakkan tangan saya di kepalanya. Dia tidak tersentak, hanya sedikit menoleh ke telapak tangan saya, seolah mencari kehangatan. Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian sipil yang belum pernah saya lihat sebelumnya masuk. Dia memperkenalkan dirinya dan menyebutkan jabatannya. Tapi saya tidak ingat nama atau pangkatnya, karena semua perhatian saya tertuju pada map yang dia pegang di bawah lengannya. Dia duduk di meja, membuka map, dan meletakkan beberapa foto di depan saya. Dia meminta saya untuk mengidentifikasinya. Foto-foto itu adalah barang-barang Cahya, barang-barang yang sama dari kantong hitam di dasar kolam. Hanya saja sekarang mereka diletakkan di latar belakang putih, diberi nomor, dan dikemas dalam kantong transparan, KTP, ponsel, kunci, dan cincinnya. Saya mengangguk pada setiap item dan mengonfirmasi bahwa, ya, itu miliknya. Pria itu mencatat kata-kata saya dan mengeluarkan paket lain dari map yang ada di bagian paling bawah. Di dalamnya, ada sebuah foto biasa, dicetak di atas kertas, sedikit kusut, dengan sudut terlipat. Foto Cahya dan saya, muda dan bahagia di tepi laut, pada liburan ketika Cahya masih hamil. Anila berdiri menyamping, memegangi perutnya dan tertawa, dan saya memeluknya dari belakang, juga tertawa. Kami berdua memiliki bahu yang terbakar matahari dan rambut yang basah. Di belakang kami ada laut biru,
dan kami tidak tahu betapa panjang dan berlikunya jalan dari pantai itu ke kantor ini. Pria itu mengatakan mereka tidak menemukan foto ini di kolam. Mereka menemukannya di kamar tidur Cahya, di bawah kasur, di sudut terjauh yang harus Anda jangkau. Dia menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Baskara. Dia menyimpan kami, masa lalu kami, kebahagiaan kami, seperti barang selundupan, seperti benda terlarang. Karena di rumah tempat saya dulu datang dengan bunga dan tempat tidur bayi, sekarang dilarang mengingat bahwa hidup pernah berbeda. Saya mengambil paket dengan foto itu dan menatapnya lama sekali melalui plastik. Dan butuh semua kekuatan saya untuk tidak meremasnya di tangan saya, karena foto ini bukan bukti kejahatan, tetapi sesuatu yang lain. Bahwa Cahya memegangnya sampai akhir, sampai malam terakhir, sampai jeritan yang didengar Anila. Dia telah mengambil dokumennya, teleponnya, kuncinya, kebebasannya, suaranya, tetapi dia tidak bisa mengambil foto ini karena dia tidak mengetahuinya. Dan dalam tindakan pembangkangan kecil ini, dalam kartu yang tersembunyi di bawah kasur, ada lebih banyak kekuatan daripada di seluruh buku catatannya yang penuh dengan catatan rapi tentang koreksi perilaku. Pria itu mengumpulkan dokumen-dokumen itu dan pergi, dan saya duduk di sana dengan foto di tangan saya dan memikirkan Cahya yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit dan tentang bagaimana saya membiarkannya pergi dari hidup saya dan tentang bagaimana saya membiarkan pria lain masuk ke dalam hidupnya. Dan kata membiarkan di sini tidak pantas karena Cahya adalah orang dewasa dan membuat keputusannya sendiri. Tapi kata itu tetap ada di kepala saya karena rasa bersalah adalah zat yang mengisi setiap celah seperti air dan merembes ke tempat-tempat yang seharusnya tidak ada. Sekitar tengah malam, Inspektur Rina menelepon. Dia mengatakan Baskara telah dibawa ke pusat penahanan dan interogasi pertama akan dilakukan besok pagi. Dia mengatakan bahwa dia telah bersikap tenang, bahkan ramah, selama penangkapan, berbicara dengan para petugas seolah-olah mereka adalah kenalan lama, bahkan bercanda. Dia bertanya bagaimana shift mereka. Petugas yang bersamanya mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman karena seseorang yang ditangkap dengan bukti dan tas berisi barang-barang yang rusak di bagasi tidak seharusnya berperilaku seolah-olah baru saja pulang dari memancing. Saya bertanya apakah saya bisa melihat Cahya. Inspektur Rina mengatakan bahwa Cahya berada di perawatan intensif, kondisinya stabil tetapi serius, dan dokter belum mengizinkan kunjungan. Dia menambahkan bahwa sebelum Cahya pingsan di ambulans, dia hanya mengatakan satu hal kepada para medis. Dia berkata, "Ini semua salahku, aku yang memilihnya." Inspektur Rina mengatakan ini dan kemudian terdiam. Dan keheningan menyelimuti panggilan itu total dan berat seperti air di kolam renang. Dan saya sadar bahwa Inspektur Rina diam bukan karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena dia telah mendengar kalimat ini dari korban kekerasan dalam rumah tangga begitu sering, sehingga setiap kali mendengarnya mengambil sesuatu darinya yang tidak bisa dia pulihkan. Kemudian dia berkata pelan, bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia. Tidak ada wanita yang memilih algojonya. Mereka memilih pria yang menunjukkan kepada mereka versi terbaik dari dirinya. Dan algojo itu datang kemudian. Ketika pintu sudah tertutup, saya menutup telepon dan melihat Anila. Dia akhirnya tertidur, meringkuk di kursi, memeluk selembar kertas dengan gambar rumah tanpa pagar di dadanya. Dalam tidurnya, wajahnya akhirnya menjadi wajah anak-anak. Wajah yang saya ingat lembut, rentan, dengan mulut sedikit terbuka dan rambut acak-acakan. Dan saya berpikir bahwa di siang hari dia mengenakan topeng dewasa yang keras, dan penuh daya tahan yang memungkinkannya mengatakan hal-hal mengerikan tanpa menangis, dan menjawab pertanyaan penyidik seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang lain. Tapi dalam mimpi, topeng itu terlepas, dan di baliknya hanya ada seorang anak. Seorang anak yang lelah, ketakutan, kelelahan, yang hanya ingin ayahnya datang lebih cepat. Saya tidak tidur malam itu. Saya duduk di sebelahnya dan mengawasinya bernapas, dan setiap napasnya tampak rapuh, seperti bola kaca yang bisa pecah dengan gerakan sembrono. Menjelang pagi, dia tersentak dalam tidurnya dan berkata, "Jangan." Saya meletakkan tangan saya di punggungnya, dan dia menjadi tenang.
Butuh semua kekuatan saya untuk tidak membangunkannya dengan napas saya sendiri yang terengah-engah dan sulit, karena saya sadar ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata itu, bahwa dia telah mengatakannya setiap malam di rumah itu, dan tidak ada yang meletakkan tangan di punggungnya, dan tidak ada yang duduk di sebelahnya, dan dia tertidur sendirian dan terbangun sendirian. Dan kata, jangan adalah satu-satunya senjata yang dia miliki. Keesokan paginya, Inspektur Rina datang. Dia tampak seperti juga belum tidur. Dia memegang secangkir kopi kertas dan diam-diam memberikannya kepada saya. Kemudian dia mengatakan bahwa beberapa hal telah terjadi pada malam hari, dan saya perlu mengetahuinya. Pertama, Cahya telah dipindahkan dari perawatan intensif ke bangsal biasa. Dia sadar dan memberikan kesaksian pertamanya. Dia mengonfirmasi apa yang dikatakan Anila dan menambahkan detail yang, menurut Inspektur Rina, membuat penyidik yang melakukan interogasi, seorang pria dengan 20 tahun pengalaman, harus meminta jeda dan meninggalkan ruangan selama 5 menit untuk menenangkan diri. Kedua, Baskara menolak pengacara selama interogasi dan menyatakan bahwa dia akan memberikan kesaksian sendiri. Dia berbicara selama 3 jam dengan tenang, detail, dan koheren, seperti sebuah ceramah. Dia tidak menyangkal apapun, dia menjelaskan. Dia menjelaskan bahwa Cahya adalah wanita yang sulit, konfrontatif, yang tidak memahami posisinya. Dia menjelaskan bahwa Anila mewarisi karakter ibunya dan bahwa langkah-langkah tegas diperlukan untuk perkembangan normalnya. Dia menggunakan frasa perkembangan normal ketika berbicara tentang anak yang dia kurung di kandang anjing. Dan selama 3 jam itu, dia tidak pernah meninggikan suaranya atau menunjukkan penyesalan, emosi, atau bahkan secuil pemahaman tentang apa yang telah dia lakukan. Penyidik bertanya, apakah dia mengerti apa yang dia hadapi. Baskara tersenyum dan berkata bahwa, tentu saja, dia mengerti. Tetapi pengadilan akan mengklarifikasi segalanya. Karena setiap cerita memiliki 2 sisi, dan dia yakin bahwa ketika orang mendengar versinya, mereka akan mengerti. Inspektur Rina menceritakan ini, dan saya melihat jari-jarinya meremas cangkir kopi sampai plastiknya mulai melengkung. Dia mengatakan bahwa dalam karirnya, dia telah melihat berbagai jenis penjahat, mereka yang berteriak dan melawan, mereka yang menangis dan memohon pengampunan, mereka yang diam dan menarik diri. Tapi yang ini adalah jenis yang berbeda. Dari mereka yang dengan tulus percaya bahwa mereka benar, dari mereka yang tidak berpura-pura menjadi baik, tetapi menganggap diri mereka baik dan benar-benar terkejut ketika dunia tidak setuju. Ketiga, dan yang ini membuat tenggorokan saya tercekat, rekan kerja Baskara, orang-orang yang bekerja dengannya di sebuah perusahaan konstruksi, memberikan kesaksian. Setiap dari mereka mengatakan hal yang sama, pekerja yang hebat, kolega yang responsif, selalu siap membantu, selalu tersenyum, jiwa dari setiap pesta. Salah satu dari mereka, seorang mandor yang telah berteman dengan Baskara selama bertahun-tahun, mengatakan di depan kamera, saya tidak bisa percaya, saya tidak bisa, pasti ada kesalahan. Dia bercerita tentang putrinya, matanya berbinar. Dia membeli gaun untuknya. Saya melihat tas-tas itu sendiri. Dan ini, mata yang berbinar dan tas-tas gaun, beberapa jam setelah dia mengurung gadis yang sama di kandang dan mengikat pergelangan tangannya, dengan kawat inilah yang akhirnya menghancurkan kemampuan saya untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Inspektur Rina menghabiskan kopinya, meremukkan cangkir itu, dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dia menatap saya dan mengatakan bahwa Cahya telah meminta agar saya tidak membawa Anila menemuinya. Belum, katanya, dia belum siap, dia tidak ingin putrinya melihatnya dalam keadaan seperti ini. Inspektur Rina mengatakan itu adalah reaksi normal, bahwa korban seringkali mendorong orang yang dicintai pada hari-hari pertama, karena rasa malu lebih kuat dari rasa sakit, lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari apapun, dan dibutuhkan waktu. Saya bertanya, apakah saya bisa datang sendiri? Tanpa Anila. Inspektur Rina mengangguk dan mengatakan dia akan mengaturnya. Anila bangun ketika sarapan dibawa ke kantor makanan pemerintah yang hambar berupa bubur dan roti. Dia makan perlahan, dengan hati-hati, seolah-olah takut akan diambil darinya. Saya melihatnya dan memalingkan muka, dan kemudian melihatnya lagi. Dan setiap kali dia dengan hati-hati mengambil sepotong roti,
Melihat sekeliling sebelum memasukkannya ke mulutnya, sesuatu di dalam diri saya hancur. Begitulah cara anak-anak yang dihukum karena makanan makan. Begitulah cara orang yang terbiasa dengan gagasan bahwa setiap tindakan normal makan, minum, tidur dapat menjadi alasan untuk pembalasan setiap saat. Setelah sarapan, saya memberitahu Anila bahwa mereka telah menemukan ibu, bahwa dia ada di rumah sakit dan akan baik-baik saja. Anila menatap saya dan bertanya apakah dia bisa menemuinya. Saya bilang tidak. Belum, ibu sedang istirahat. Anila menunduk dan mengangguk, dan saya melihat dia tidak percaya. Bukan kata-kata saya, tetapi gagasan bahwa ada tempat di mana ibu bisa beristirahat, karena di dunianya selama beberapa minggu terakhir, kata istirahat tidak ada. Inspektur Rina mengantar kami ke rumah sakit. Mereka meninggalkan Anila di mobil bersama psikolog, dan saya masuk ke dalam. Koridor panjang, bau obat dan pemutih, derit sepatu di lantai linoleum. Perawat membawa saya ke bangsal dan berhenti di pintu. Dia menatap saya dan mengatakan bahwa pasien telah meminta untuk tidak membiarkan siapapun masuk, tetapi mereka membuat pengecualian untuk saya karena saya adalah ayahnya. Dia mengatakan kepada saya untuk mempersiapkan diri. Saya membuka pintu dan masuk. Cahya sedang duduk di tempat tidur, membelakangi jendela, sehingga cahaya menyinarinya dari belakang, dan wajahnya hampir tidak terlihat. Tapi saya tidak perlu melihat wajahnya untuk mengerti. Saya bisa melihat dari siluetnya, dari cara dia duduk, membungkuk, menyusut, seolah mencoba menempati ruang sesedikit mungkin. Dia menjadi lebih kecil, bukan lebih kurus, meskipun itu juga benar, tetapi lebih kecil, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah menyusut dan menolak untuk mengembang. Dia menoleh, dan saya melihat wajahnya. Saya tidak akan menggambarkan apa yang saya lihat, karena beberapa hal tidak boleh digambarkan. Mereka hanya harus dipahami. Saya hanya akan mengatakan bahwa itu adalah wajah seorang wanita yang pernah saya kenal lebih baik dari siapapun di dunia dan yang pada awalnya saya tidak kenali. Dia menatap saya dan berkata pelan, dengan suara serak yang bukan suaranya, "Kamu seharusnya tidak datang. Aku tidak ingin kamu melihatku." Saya duduk di kursi di sebelah tempat tidur dan tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya duduk di sana dalam diam, dan dia juga diam. Kami duduk seperti itu, dua orang yang pernah tertawa di tepi laut dan tidak tahu bahwa hidup bisa memukul begitu keras, sehingga Anda berhenti mengenali satu sama lain. Kemudian dia mengulangi apa yang dia katakan kepada petugas medis, tetapi sekarang dia mengatakannya kepada saya, dan itu membuat kata-kata itu 1000 kali lebih berat. Ini semua salahku, aku yang memilihnya, aku yang membawanya ke putri kita. Akhirnya saya angkat bicara. Saya mengatakan kepadanya apa yang dikatakan Inspektur Rina kepada saya, tetapi dengan kata-kata yang berbeda, dengan kata-kata saya sendiri, karena kata-kata orang lain tidak berhasil ketika seseorang tenggelam dalam rasa malu. Saya mengatakan bahwa dia tidak memilih algojonya. Dia memilih pria yang menunjukkan padanya yang terbaik dan menyembunyikan yang terburuk. Bahwa kesalahan selalu ada pada orang yang memukul, bukan pada orang yang dipukul. Dan bahwa Anila masih hidup, dan dia masih hidup. Dan itu satu-satunya hal yang penting sekarang. Cahya mendengarkan dan tidak menangis. Kemudian dia menatap saya dan bertanya, bagaimana keadaannya? Saya mengatakan bahwa Anila kuat, bahwa dia menggambar rumah tanpa pagar, dan dengan pintu terbuka, bahwa dia sedang menunggu ibunya. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, Cahya mulai menangis, diam-diam, tanpa suara. Air mata hanya mengalir di pipinya, dan dia tidak menyekanya. Dan saya juga tidak, karena air mata ini diperlukan. Mereka benar, mereka adalah langkah pertama untuk kembali ke dirinya sendiri. Sidang dijadwalkan beberapa bulan kemudian, dan selama waktu itu saya hidup dalam keadaan yang tidak bisa saya gambarkan dengan satu kata, karena tidak ada kata untuk itu. Itu adalah kelegaan dan kecemasan, rasa syukur dan rasa bersalah, kelembutan dan kemarahan, semuanya pada saat yang sama. Dan semua perasaan ini hidup di dalam diri saya, saling tarik-menarik, saling mengganggu, membuat saya tidak bisa tidur, dan memaksa saya untuk bangun jauh sebelum fajar dan pergi ke kamar Anila untuk memastikan dia ada di sana, bernapas, di bawah selimut, dan pintunya terbuka, karena Anila tidak bisa lagi tidur di balik pintu tertutup. Anila tinggal bersamaku.
Sidang hak asuh berjalan cepat karena dalam keadaan seperti itu, tidak ada hakim di dunia yang akan memutuskan bahwa seorang anak harus tetap bersama ayahnya. Saya memindahkan barang-barangnya dari rumah itu, tidak semuanya, hanya yang ingin dia sentuh. Dan ternyata, itu adalah kotak yang sangat kecil. Beberapa buku, seekor kelinci mainan dengan satu telinga hilang yang dia beri nama Kuzia, dan satu kotak pensil. Dia tidak menginginkan yang lain. Dia mengatakan barang-barang lainnya berbau seperti rumah itu, dan saya tidak bertanya apa maksudnya karena saya mengerti. Minggu-minggu pertama adalah yang paling sulit, bukan karena Anila bertingkah atau menangis, tetapi karena dia terlalu patuh yang tak tertahankan, patuh yang menakutkan. Dia meminta izin untuk segalanya. Bolehkah aku mengambil air dari kulkas? Bolehkah aku menyalakan lampu di koridor? Bolehkah aku duduk di sofa? Setiap kali dia bertanya, hati saya mencelos, karena di balik setiap pertanyaan ada sejarah hukuman. Dia belajar meminta izin karena di rumah itu, setiap tindakan mandiri bisa menjadi bencana. Dia belajar menjadi tidak terlihat, diam, dan tidak memakan tempat. Sekarang saya harus mengajarinya hal yang sebaliknya. Mengajarinya bahwa dia berhak membuka kulkas tanpa bertanya, bahwa dia berhak tertawa keras, bahwa dia berhak mengatakan tidak dan tidak akan terjadi apa-apa. Psikolog yang ditemui Anila 2 kali seminggu mengatakan kepada saya bahwa pemulihan akan lama dan tidak perlu terburu-buru. Bahwa akan ada kemunduran, hari-hari buruk, mimpi buruk, dan momen-momen ketakutan tiba-tiba di tempat yang seharusnya tidak ada, dan dia benar. Suatu hari saya tidak sengaja menjatuhkan panci di dapur, dan suara dentumannya bergema di seluruh apartemen. Dan ketika saya keluar ke koridor, Anila berdiri di dekat dinding, punggungnya menempel ke dinding, wajahnya pucat dan pupil matanya melebar, tangannya terangkat di depannya seperti perisai. Butuh 15 menit baginya untuk berhenti gemetar. 15 menit itu saya duduk di sebelahnya di lantai, tidak menyentuhnya, karena sentuhan pada saat-saat seperti itu juga berbahaya. Saya mengatakan kepadanya dengan suara tenang bahwa itu hanya panci, tidak terjadi apa-apa, dia aman, Cahya tetap di pusat rehabilitasi. Saya dan Anila mengunjunginya setiap akhir pekan. Pertemuan-pertemuan pertama sulit, hampir tak tertahankan, karena Cahya tidak bisa menatap mata putrinya. Dia memalingkan muka, dan Anila merasakannya. Dinding rasa malu dan bersalah tumbuh di antara mereka, yang tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Cahya kehilangan berat badan, memotong rambutnya pendek, dan hanya mengenakan pakaian lengan panjang, bahkan saat hangat. Dan saya tahu mengapa, dan Anila tahu mengapa. Kami berdua berpura-pura tidak memperhatikan, tapi setiap minggu, sesuatu berubah. Tidak cepat, tidak tiba-tiba, tidak ada terobosan besar atau adegan dramatis, tetapi perlahan. Milimeter demi milimeter, seperti rumput yang tumbuh menembus aspal. Suatu hari, Cahya menatap mata Anila untuk pertama kalinya dan tidak berpaling. Suatu hari, Anila tertawa untuk pertama kalinya di depan ibunya. Tawa kecil, singkat, tetapi terdengar seperti sinar matahari pertama setelah musim dingin yang panjang. Suatu hari, Cahya mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Anila. Anila tidak tersentak, tetapi menyandarkan kepalanya ke sentuhan itu. Mereka duduk seperti itu selama beberapa menit dalam diam. Dan keheningan ini tidak kosong, tetapi penuh, seperti cangkir yang akhirnya diisi dengan sesuatu yang hangat. Sidang berlangsung pada musim gugur. Ruang sidang penuh sesak, meskipun kasusnya tertutup. Inspektur Rina duduk di barisan depan, dengan setelan formal dan tas kerja yang sama yang saya lihat pada hari pertama. Ibu Ratmi juga datang dengan gaun terbaiknya, punggungnya lurus. Dan saat dia melewati saya, dia meremas tangan saya dengan jari-jarinya yang kecil dan kering dan tidak mengatakan apa-apa, tapi remasan itu mengatakan segalanya. Baskara dibawa ke aula, dan saya melihatnya untuk pertama kalinya sejak hari itu. Dia tampak rapi, dicukur bersih, disisir rapi dengan kemeja yang diberikan seseorang padanya. Dia masuk dengan tenang, melihat sekeliling, mengangguk pada penjaga seperti orang, mengangguk pada kenalan di kafe, duduk di bangku dan tersenyum. Bukan senyum sinis, bukan seringai, tetapi senyum sederhana dan ramah, jenis yang memberi kesan pada orang asing bahwa dia adalah pria yang baik
dan Sopan yang hanya menjadi korban kesalahpahaman. Jaksa membacakan dakwaan terhadapnya. Setiap dakwaan terdengar seperti pukulan, dan dengan setiap pukulan, senyum Baskara tidak berubah, seperti topeng yang menempel di wajahnya. Penculikan dan penahanan ilegal, penyiksaan terhadap anak di bawah umur, kekerasan sistematis terhadap anggota keluarga yang menyebabkan luka parah. Daftarnya panjang dan setiap item di dalamnya dibayar oleh seseorang dengan jeritan, air mata, darah, dan keheningan sesudahnya. Kemudian para saksi memberikan kesaksian. Ibu Ratmi bercerita tentang jeritan di malam hari dan panggilan ke polisi yang tidak dijawab. Suaranya bergetar, tetapi dia tidak pernah berhenti. Para dokter menggambarkan kondisi Cahya dan Anila. Luka-luka, kelelahan, dehidrasi. Psikolog membacakan laporan anak itu dan mengucapkan kalimat yang akan saya ingat seumur hidup. Anak tersebut menunjukkan pola perilaku yang khas dari penahanan, jangka panjang dalam kondisi yang mirip dengan penyanderaan. Penyanderaan. Putri saya disandera di rumah yang pernah saya anggap sebagai rumahnya. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pengacara Baskara, yang ditunjuk negara karena dia telah menolak pengacara pribadinya, meminta untuk berbicara dan membacakan surat rekomendasi dari mantan majikannya. Pekerja yang hebat, kolega yang responsif, jiwa dari pesta. Setiap kata dalam surat itu benar, dan setiap kata adalah kebohongan. Dan di antara kebenaran dan kebohongan itu ada jurang, tempat orang-orang jatuh. Mandor yang sama, yang melihat tas-tas gaun untuk Anila mengirimkan pernyataan tertulis, menyebut Baskara pria keluarga teladan dan menyatakan keraguan tentang keaslian tuduhan. Saya duduk dan mendengarkan ini, dan berpikir tentang bagaimana kejahatan tidak datang dengan tanda di dada. Ia datang dengan senyuman, dengan tas gaun, dengan jabat tangan yang kuat dan mata yang berbinar, dan Anda membiarkannya masuk ke rumah Anda. Karena itu terlihat persis seperti kebaikan. Cahya berbicara terakhir. Dia berjalan perlahan ke ruang sidang, tanpa melihat ke arah Baskara, duduk di kursi saksi, dan berbicara dengan suara kecil dan datar, sehingga seluruh ruang sidang menjadi sunyi, dan hanya dengungan lampu langit-langit yang terdengar. Dia menceritakan segalanya, bagaimana dia memulai dengan ketenangan, kelembutan, dan perhatian. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kontrol berubah menjadi larangan. Kamu tidak perlu berbicara dengan teman-temanmu. Mereka berpengaruh buruk padamu. Larangan berubah menjadi isolasi. Untuk apa kamu butuh telepon? Aku selalu ada di sini. Isolasi berubah menjadi kekerasan. Pertama kali dia memukulnya, dia menangis. Kedua kali dia memukulnya, dia meminta maaf. Ketiga kali dia memukulnya, dia mengatakan itu salahnya. Dan keempat kalinya, dia hanya memukulnya tanpa mengatakan apa-apa, karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dia bercerita tentang malam terakhir, tentang jeritan yang didengar Anila, tentang bangun di bagasi mobil, tentang gudang kebun tempat dia menghabiskan berhari-hari dalam kegelapan, diikat ke pipa dengan sebotol air yang dia tinggalkan di dekatnya, karena bahkan dalam kegilaannya, dia berhati-hati dan penuh perhitungan, dan dia tidak membutuhkan sandera yang mati. Ketika dia selesai, ruangan itu hening untuk waktu yang lama. Kemudian hakim menoleh ke Baskara dan bertanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Baskara berdiri, merapikan kemejanya, dan tidak menoleh ke hakim, tetapi menatap lurus ke mata saya. Dia menatap lurus ke mata saya, dan di matanya tidak ada kemarahan, ketakutan, atau penyesalan. Hanya ketenangan dan keyakinan seorang pria yang, bahkan sekarang, di borgol dan di balik jeruji, percaya bahwa dia benar. Dia berkata, "Kamu juga bukan ayah yang sempurna. Jika kamu sempurna, kamu tidak akan menyerahkannya padaku." Kemudian dia duduk. Saya tidak menjawab, bukan karena saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena dia sebagian benar. Dan bagian kebenaran itu lebih buruk daripada kebohongan apapun. Saya memang bukan ayah yang sempurna. Saya melewatkan tanda-tanda. Saya tidak mendengar isyarat. Saya membiarkan diri saya percaya bahwa jika saya tidak melihat masalahnya, maka masalah itu tidak ada. Tetapi perbedaan antara ayah yang tidak sempurna dan pria yang mengurung anaknya di kandang anjing bukan hanya soal derajat, itu adalah alam semesta yang terpisah. Dan butuh berbulan-bulan bagi saya untuk benar-benar memahami itu.
Karena rasa bersalah yang kita tanggung atas kesalahan kita dan rasa bersalah yang ditanamkan oleh manipulator pada kita adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan belajar membedakannya mungkin adalah pekerjaan terpenting yang pernah saya lakukan. Hukumannya berat. Ketika hakim membacakan vonis, ekspresi Baskara tidak berubah, hanya sedikit menundukkan kepalanya, seolah-olah mendengarkan ramalan cuaca yang tidak ada hubungannya dengannya. Dia dibawa pergi. Pintu tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menghela napas lega yang begitu dalam, sehingga dada saya mengembang sepenuhnya, sampai ke tulang rusuk bagian bawah, yang terasa seolah-olah telah terjepit sejak hari saya melihat kandang anjing di halaman tempat putri saya seharusnya tumbuh. Setelah sidang, saya berdiri di tangga gedung pengadilan ketika Inspektur Rina mendekat. Dia memberikan saya kantong bukti transparan dengan foto itu. Saya dan Cahya di tepi laut, terbakar matahari, basah, dan tertawa. Dia mengatakan foto itu tidak lagi menjadi bukti dan saya bisa mengambilnya. Saya mengambil kantong itu dan Inspektur Rina menjabat tangan saya dengan kuat seperti seorang pria dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Waktu berlalu, Cahya keluar dari pusat rehabilitasi. Kami tidak kembali bersama dan mungkin tidak akan pernah. Karena yang memisahkan kami bukanlah kebencian atau perceraian, tetapi sesuatu yang jauh lebih rumit. Seluruh kehidupan yang kami jalani terpisah, yang tidak bisa diputar kembali. Tapi kami belajar berbicara bukan sebagai suami istri atau mantan kekasih, tetapi sebagai dua orang yang terikat oleh ikatan terkuat dari semuanya. Seorang anak yang membutuhkan kami berdua. Cahya menjemput Anila di akhir pekan. Dia menyewa sebuah apartemen di sisi lain kota, kecil dan terang, dengan jendela besar dan tanpa pagar. Anila mengunjunginya dengan ransel berisi kelinci mainan bernama Kuzia dan satu set pensil. Dia masih menggambar, hanya saja sekarang gambarnya berwarna. Banyak warna, cerah, hidup, tidak seperti gambar pertama di kantor polisi. Suatu malam, Anila sedang duduk di meja menggambar, dan saya sedang mencuci piring. Dan tiba-tiba, tanpa mengangkat kepala dari kertasnya, dia berkata dengan suara anak-anak yang tenang, "Ayah, apakah kita punya kolam renang?" Saya berhenti, meletakkan piring di rak pengering, mengeringkan tangan saya dengan handuk, mendekatinya dan berkata, "Tidak, dan kita tidak akan pernah punya." Anila mengangguk, seolah-olah dia mendengar persis apa yang ingin dia dengar dan kembali ke gambarnya. Sebelum tidur, dia meminta saya untuk tidak menutup pintu kamarnya. Saya bilang tidak akan. Dia berbaring, menarik selimut sampai ke dagunya, memeluk Kuzia, dan menutup matanya. Saya berdiri di ambang pintu dan mengawasinya, dan saya melihatnya bernapas dengan rata dan tenang, tanpa tersentak, tanpa mengatakan jangan dalam tidurnya, tanpa mengangkat tangannya di depannya seperti perisai. Kemudian dia membuka matanya dan berkata, "Ayah, jangan kunci pintu depan di malam hari." Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa itu harus dikunci, bahwa itu lebih aman, bahwa kunci itu normal, tetapi saya menatapnya, putri saya, yang menghabiskan 3 malam di kandang anjing yang dikunci dengan gembok dan menghitung bintang agar tidak gila, dan saya berkata, "Baiklah, aku tidak akan menguncinya." Dia tersenyum, menutup matanya, dan tertidur semenit kemudian. Saya keluar ke koridor dan melihat ke pintu depan. Kemudian saya melihat ke kulkas, tempat gambar terakhirnya ditempel dengan magnet, sebuah rumah tanpa pagar, tanpa kandang, 2 orang di ambang pintu. Pintunya terbuka. Saya berjalan ke pintu depan, meletakkan tangan saya di kunci dan memutarnya. Ada bunyi klik, dan pintunya tetap tidak terkunci. Saya tahu saya akan menguncinya besok pagi, bahwa hidup membutuhkan kunci dan gembok, dan bahwa keamanan sejati tidak terletak pada pintu yang terbuka. Tapi malam ini, putri saya perlu tahu bahwa tidak ada pintu di rumah ini yang terkunci, bahwa dia bisa bangun dan pergi kapan saja, bahwa tidak ada yang menahannya, bahwa dia bebas. Saya bersandar di dinding, merosot ke lantai, dan duduk di sana dalam kegelapan, dalam keheningan, di rumah tempat anak saya tidur, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menangis, bukan karena kesedihan atau kegembiraan, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena fakta bahwa kami hidup, karena fakta bahwa pintu terbuka, karena fakta bahwa besok akan ada hari lain dan lusa juga,
dan setiap hari akan sedikit lebih mudah dari sebelumnya. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tidak. Itu hanya belajar untuk menempati lebih sedikit ruang, seperti orang yang tinggal di ruangan sempit dan secara bertahap menyadari bahwa dindingnya bisa digeser. Anila bernapas dengan rata di balik pintu kamarnya yang terbuka. Angin bertiup di luar. Hari baru akan datang. Kisah ini, sayangnya, bisa terjadi pada siapa saja. Di balik pagar tinggi manapun, di balik pintu tertutup manapun, di balik senyum sopan manapun, bisa tersembunyi sesuatu yang begitu mengerikan sehingga sulit untuk dibayangkan. Jika Anda tahu, seseorang di dekat Anda membutuhkan bantuan, jangan diam. Jangan menjadi orang yang mendengar jeritan melalui dinding dan berasumsi itu adalah urusan keluarga. Karena terkadang satu panggilan telepon, satu kunjungan, satu gembok yang rusak, hanya itu yang memisahkan seorang anak dari jurang.